semuanya. Selamat datang di Hype Vlog. Jadi di sini kita lagi bersama gua, Gendis, Aime, dan Hani. Nah teman-teman, kalian udah pada nonton film Project Hail Mary yang belakangan ini lagi rame jadi bahan perbincangan di media sosial khususnya di X atau TikTok belum? Udah dong, kemarin kita berdua tuh baru aja nonton filmnya di bioskop. Dan jujur ceritanya keren banget. Menurut gue ini adalah salah satu film fiksi, ilmiah atau sci-fi yang paling seru yang pernah gue tonton di tahun 2026. Setuju banget sih gue. Tapi kalian pada tahu gak sih, kalian berdua tuh sebenarnya wajib banget buat baca versi novelnya juga, karena ceritanya tuh jauh lebih seru dan lebih mendalam. Demi, lu udah baca novelnya? Gue sejujurnya juga sempet nyoba baca beberapa bab awal novelnya karena penasaran kan abis nonton filmnya. Dan ternyata versi novelnya itu penjelasannya jauh lebih detail ya. Ya kan? Wow, ternyata kalian berdua udah selangkah lebih maju ya. Kalau gue pribadi, kemarin malah baru sempat lihat ulasan-ulasan novelnya dari konten orang di TikTok doang. Dan ternyata di sana kebanyakan orang tuh bilang kalau versi novelnya memang nyajiin cerita yang lebih detail dibanding versi filmnya. Nah, makanya menarik banget nih kayaknya buat kita bahas sekarang. Bener banget, Dis. Jadi buat temen-temen nih yang belum pada tahu, novel Project Hail Mary ini ditulis sama Andy Weir. Dia tuh adalah penulis yang sama di balik novel The Martians, yang adaptasi filmnya tuh dulu juga sukses besar loh. Oh pantes aja, pas nonton kemarin filmnya ini berasa familiar dan cocok banget. Ternyata emang lahir dari penulis yang sama ya. Bener banget, novelnya sendiri tuh pertama kali terbit tahun 2021 dan langsung dapat banyak penghargaan internasional untuk kategori fiksi ilmiah. Jadi pas ada pengumuman novelnya bakal diadaptasi menjadi film dan apalagi dibintangin sama si Ryan Gosling sebagai pemeran utamanya, langsung pecah tuh para fansnya. Oke. Nah, karena gue baru nonton versi filmnya aja nih dan belum tahu banyak tentang versi bukunya, boleh dong tolong ceritain sedikit garis besar cerita di novelnya itu seperti apa sih? Oke, jadi premis dasarnya sebenarnya sama. Cerita itu berpusat pada karakter yang bernama si Ryland Grace ini. Dia tuh terbangun di sebuah pesawat luar angkasa dalam kondisi amnesia total. Dua rekan astronotnya pun udah meninggal, jadi dia benar-benar sebatang kara di sana. Betul banget, di konflik utamanya mulai muncul pas ingatan Grace perlahan-lahan kembali. Dia baru sadar kalau dia tuh lagi menjalankan bunuh diri untuk menyelamatkan bumi dan dari ancaman kepunahan, yang mana penyebabnya adalah matahari kita yang meredup karena energinya dimakan oleh mikroorganisme yang bernama astrophage. Nah, dari sini daya tarik utama cerita ini adalah ketika si Grace ketemu sama si Loki, sesosok alien yang bentuknya tuh kayak laba-laba batu dari tata surya lain yang kapalnya juga kebetulan tuh terdampar di tempat yang sama. Di versi film, hubungan kerjasama mereka tuh kelihatan instan dan langsung kompak kan. Tapi di novel tuh ternyata proses mereka membangun persahabatan, alat komunikasi, hingga mempelajari bahasa masing-masing lewat nada dan musik tuh diceritain dengan sangat mendalam, sehingga kita bisa merasakan feel emosional yang lebih dalam. Menarik banget. Terus perbedaan yang menurut lo pada paling mencolok yang membuat orang-orang di media sosial menilai versi novel lebih lengkap itu bagian mana aja sih? Kalau menurut pengamatan yang gue baru baca sedikit sih, perbedaannya itu terasa di bagian eksperimen ilmiahnya. Di novel, metode matematika, fisika, dan proses trial dan error saat Grace memecahkan masalah itu dijabarkan secara logis kan. Sedangkan di film, karena keterbatasan durasi, proses itu dipangkas langsung hingga hasil akhirnya agar alur visualnya lebih dinamis bagi penonton. Tepat banget. Selain itu ya, perbedaan utamanya tuh ada pada struktur, alur, dan flashback ceritanya. Di novel kan misteri amnesia si Ryland tuh diungkap secara perlahan kan. Membaca diajak ikut berpikir dan menebak bersama karakter utama. Tapi kalau di film, fase amnesianya tuh lebih cepat karena penonton tuh biar si penonton tuh bisa langsung menikmati konflik utama di luar angkasa. Jadi kebanyakan para penonton yang udah pada baca cerita aslinya ini tuh suka ngeluh karena banyak part di cerita aslinya yang di-cut gitu. Satu lagi yang gue tahu, karakter Eva Strad, si pemimpin proyek di bumi, itu tuh penggambarannya agak berbeda ya. Iya, di novel konflik politik global dan tekanan moral yang dihadapi Eva Strad tuh kayaknya diceritain jauh lebih dingin dan mencekam sih. Dan perdebatan etika antara Grace dan Strad tentang pengorbanan demi menyelamatkan umat manusia di novel tuh rasa jauh lebih berat di buku daripada di film. Oke, penjelasan kalian jujur membuka perspektif baru banget buat gue nih. Ternyata menikmati kedua versi ini bisa memberikan pengalaman yang berbeda ya. Yes. Sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, boleh dong kalian kasih penilaian atau rating keseluruhan dari sudut pandang kalian tentang novel ini.
Lu dulu. Oke, kalau dari gue pribadi sih, yang menikmati visual film ini tapi juga suka detail versi film menurut gue 9/10 sih. Visual luar angkasanya megah, acting Ryan Gosling sangat bagus, dan juga membawakan karakter yang cerdas sekaligus humoris. Dan siapa sih yang gak suka Ryan Gosling? Dan kalau versi novel menurut gue sih 8,5/10 ya. Ceritanya sangat lengkap, meskipun kalau baca kita memang butuh sedikit konsentrasi pada istilah-istilah sainsnya. Jadi lumayan mengasah otak sih. Nah kalau dari gue nih yang suka versi literaturnya, kalau versi novel tuh 9,5/10 lah, karena di buku tuh adalah sebuah masterpiece sih menurut gue. Detail ilmiahnya tuh masuk akal dan dinamika hubungan antara Grace dan Rocky di buku ini nggak ada tandingnya sih, titik. Kalau versi film 8,5/10 deh. Filmnya adalah sebuah adaptasi yang sangat solid, tapi visualnya tuh juga oke banget sih, dan tetap menghormati materi asli dari bukunya. Luar biasa banget nih. Oke, makasih ya Aime dan Hani buat insight barunya, kayak informatif dan menggugah ya. Jadi teman-teman, kesimpulan dari topik pembahasan hari ini, film maupun novel dari Project Hail Mary, keduanya sama-sama memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing yang saling melengkapi. Nah, buat teman-teman yang udah nonton filmnya, sangat disarankan buat kalian untuk mencoba membaca novel juga ya, karena dengan filmnya udah oke banget, menakjubkan, ditambah dengan detail cerita yang lebih utuh, bakal buat kalian makin kecintaan dengan cerita Project Hail Mary. Oke teman-teman, segitu aja dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.